Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Salam juga Bu. Apa kabar hari ini, Mbak? Alhamdulillah baik. Walaupun sebenarnya saya penyakitan. Terima kasih sudah datang di ruangan kamu itu bebas mau bercerita apa aja. Apa sih yang sedang Mbak rasakan? Saya merasa bingung dengan tertekannya karena banyak tugas yang semakin banyak. Apa yang membuat tugas-tugas itu terasa sangat sangat berat bagi Mbak? Saya sering terlambat mengerjakan, ada tugas menumpuk dan saya panik. Menurut Mbak, apa sih penyebab Mbak itu sering terlambat atau ada kendala-kendala dalam mengerjakan tugas? Saya sering menunda pekerjaan, kadang lebih memilih bermain ponsel atau menonton video. Bagaimana perasaan Mbak setelah menunda tugas? Entah itu bisa atau bersantai aja gitu? Awalnya senang karena bisa bersantai, tapi setelah itu saya merasa bersalah. Apakah kebiasaan itu sudah berlangsung lama ya Pak? Sudah hampir 1 semester. Apakah hal tersebut itu mempengaruhi dengan nilai kuliah Mbak? Ya Bu, beberapa nilai saya menurun. Bagaimana tanggapan orang tua Mbak ketika mengetahui hal tersebut, yang dimana nilai tersebut itu enggak stabil lah? Mereka menasihati supaya lebih disiplin, tetapi saya masih kesulitan. Bagaimana hubungan dengan teman-teman di kampus Mbak? Baik, mereka sering mengajak belajar bersama, tetapi saya kadang menolak. Mengapa Mbak menolak ajakan mereka? Saya merasa malu karena tertinggal materi. Jadi kamu itu merasa malu karena tertinggal materi, jadinya Mbaknya itu nggak mau nggak mau jauh lah intinya sama mereka gitu ya Kak? Apa yang membuat Mbak Mbak itu minder mau deket-deket sama mereka itu? Saya takut tidak dianggap tidak pintar. Apakah teman-teman Mbak itu pernah mengatakan hal seperti itu langsung ke Mbak? Tidak pernah, tapi hanya perasaan saya saja. Berarti ada kemungkinan pikiran Mbak itu sendiri yang membuat takut ya? Ya, dan juga merasa itu. Selain tugas kuliah, apa ada yang masalah lain yang mengganggu Mbaknya? Saya juga membantu orang tua di rumah, sering waktu belajar berkurang. Kira-kira berapa jam setiap hari itu Mbak itu membantu orang tua? Bisa 2 jam atau 3 jam. Itu merupakan tanggung jawab yang baik ya Mbak ya. Namun apakah Mbak itu sudah mengatur jadwal belajar sama jadwal membantu orang tua? Belum. Kalau begitu, bagaimana biasanya Mbak itu menentukan waktu belajar? Saya belajar kalau saya ingin saja. Menurut Mbak, apakah cara Mbak itu efektif ya sih? Sepertinya tidak. Baik, mari kita cari solusi bersama. Menurutmu apa yang bisa dilakukan agar dia tidak menuntut? Saya harus membuat Bagus. Selain itu, mengurangi bermain media sosial. berapa lama biasanya kamu bermain medsos? Kita 5 atau sampai 6 jam sehari. Menurut Mbak, apakah waktu itu bisa dikurangi? Dan mungkin menjadi 2 jam saja. Sangat baik ya Mbak ya. Kalau waktu yang berkurang digunakan untuk belajar, apakah Mbak itu sanggup? Ya, sanggup. Apakah Mbak itu memiliki target nilai yang unggul dicapai?
yang ingin dicapai nanti setelah merubah diri? Saya ingin memperbaiki diri semester depan. Itu tujuan yang bagus ya Kak ya. Apa langkah pertama yang akan Mbak lakukan mulai hari ini? Saya akan mencatat semuanya tugas yang belum selesai. Lalu Saya akan mengerjakan tugas yang paling dekat batas pengumpulannya. bagus sekali ya Kak ya. Terus bagaimana jika Mbak itu merasa malas? Saya akan mengingat tujuan saya dan mencoba mulai sedikit. Sangat baik ya Kak ya. Tidak perlu menunggu semangat datang, tapi mulailah dari pekerjaan yang paling mudah. Siapa yang bisa mendukung agar tetap konsisten? Teman dekat saya. Apakah Mbak bersedia meminta bantuan atau mengajak teman-teman dekat Mbak itu belajar bersama? Ya, saya bersedia. Bagus ya Kak ya. Dukungan dari orang lain itu sering membuat kita lebih semangat. Selain belajar, jangan lupa juga menjaga kesehatan ya Kak ya. Bagaimana pola tidurmu Kak? Saya sering tidur lewat tengah malam. Sebaiknya usahakan tidurnya itu lebih awal ya Kak ya, agar tubuh itu tetap bugar dan lebih mudah berkonsentrasi. Baik, Bu, saya akan mencoba. Saya juga menyarankan agar setiap malam itu Mbak itu membuat daftar kegiatan untuk hari berikutnya biar Mbak itu merasa gak kebingungan. Saya akan menulis. Dalam 1 minggu ke depan, saya ingin Mbak itu mencoba 3 hal, yaitu membuat jadwal belajar, mengurangi penggunaan ponsel, dan menyelesaikan tugas sesuai dengan prioritasnya. Apakah Mbak siap? Bagaimana perasaan setelah kita berbicara hari ini? Saya merasa lebih lega dan lebih yakin bahwa saya sedang merubah. Saya senang juga ya mendengarnya. Perubahan tidak harus datang langsung besar ya Kak ya, tetapi kita itu harus mulai perubahan itu dari hal-hal kecil. Terima kasih atas motivasi dan pemasukannya. Ya, sama-sama. Minggu depan kita itu akan bertemu lagi untuk melihat apakah perkembangan itu apakah perkembangan itu ada. Semoga semua itu berjalan dengan lancar ya. Terima kasih banyak. Ya sama-sama Kak, tetap semangat ya, belajar, jaga kesehatan, dan jangan ragu, pokoknya harus yakin pada diri sendiri. Banyak itu jangan sering-sering menunda kayak itu hal yang gak baik. Ya mungkin tadi katanya Mbaknya itu bilang, kalau perasaannya waktu menunda tugas itu seneng ya bisa main HP lebih lama ya. Tapi kalau udah dikejar dianjelinya itu biasanya kalau udah barengan tugas kita itu pusing ya Pak ya, mau ngerjainnya mana dulu, apa yang gampang, apa yang susah dulu. Soalnya kan kalau kita kerjain apa ya kayak nyicil gitu, nggak pas berlangsung itu perasaannya jadi ringan gitu, ngerjain itu santai gitu. Jadinya nanti Paknya itu jangan keseringan ya, jangan keseringan, jangan pernah lagi menunda tugas gitu. Kalau udah ada waktu buat tugas ya udah kerjain tugas. Kalau emang udah waktunya bantu orang tua, ya udah bantu orang tua juga. Buat kita itu buat tetap kerjain tugas itu kan butuh kesehatan ya Pak. Mbaknya itu jangan sering-sering begadang, harus jaga apa ya, jaga pola tidur gitu. Juga dalam perubahan itu, dalam belajar itu kita itu juga membutuhkan orang-orang yang emang benar-benar mendukung kita. Contohnya ya kayak orang tua. Nah, kita kan dalam 24 jam walaupun kita sekolah, kita kan juga lebih sering bareng orang tua ya Kak ya. Berarti kita itu juga membutuhkan dukungan dari
orang tua, karena orang tua itu adalah dukungan terbaik bagi kita, Mbak. Bagi seorang anak juga ada dukungan dari teman, karena nggak mungkin kalau Mbak ada teman malas, Mbak berteman dengan orang malas pasti nantinya ikut malas. Sedangkan kalau Mbak berteman dengan orang yang rajin, Mbak itu yang mau males-malesan itu kayak apa ya, kayak malu gitu, jadinya ikut rajin. Jadinya kita itu harus pintar-pintar dalam memilih pergaulan biar Mbaknya itu juga ikut baik dengan pergaulannya. Jadinya Mbaknya itu nggak boleh menunda-nunda lagi tugas ya Kak ya. Perbaiki diri, terus jaga pola tidur. Ya mungkin itu aja motivasi yang bisa saya kasih ya Mbak ya. Mbaknya semangat juga merubah dirinya, jangan nyerah, jangan ragu. Terserah orang-orang bilang apa, mungkin kan sebelumnya Mbak kan nggak rajin gitu, kerjain tugas kalau udah hampir-hampir yang dirinya gitu ya, udah hampir bulannya gitu. Mungkin sekarang Mbaknya kan mau merubah diri, jadinya bakalan lebih sering ngerjain tugas. Terserah orang-orang, pasti ada orang-orang yang beranggapan itu kok rajin, kok ngerjain tugasnya biasanya gini gitu. Gak usah diladenin Mbak, orang-orang kayak gitu gak usah didengerin. Kita ambil sisi baiknya aja, sisi buruknya kita buang gitu. Intinya kita harus bersemangat buat merubah diri, jangan pernah dengerin kata-kata orang yang buat kita down, yang buat kita itu kayak merasa berpikir gak pantas itu belajar, karena emang konsisten itu emang susah ya Mbak. Yang dapat itu cuma niat sama ngebayanginnya. Kalau konsisten itu emang susah Mbak. Yang mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya Mbak ya, hari ini udah mau cerita, udah mau jauh-jauh datang ke sini buat kita motivasi sama bercerita itu. Semoga hari-hari Mbaknya itu dengan kebahagiaan, semoga Mbaknya itu konsisten dalam perubahan dirinya. Nah, terima kasih banyak ya Mbak ya. Sampai jumpa di video lagi kita buat mengevaluasi apa yang sudah terjadi, apakah udah ada perubahan atau belum.